di Indonesia. Dan satu lagi Mas, Apa? berbanggalah jika kau dimiliki oleh pesilat karena bisa melindungimu di setiap saat. Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama HMD Official, ora oba, ora mama. Pada hari ini saya kedatangan tamu spesial dari tetangga kita Prambanan. Dia adalah seorang aktivis muda yang masuk ke beberapa organisasi. Dia masih jomblo juga, masih single. Single Mas ya? Alhamdulillah. Umur berapa ya Mas? Umur masih 29 tahun. 29 tahun. Dia aktivis muda karena dia terlalu aktif di organisasi sampai dia tidak sempat Mas ya memikirkan seorang pasangan kekasih. Nggak sempat atau memikirkan nggak dapat Mas. Ya, nggak sempat akhirnya menjadi jomblo yang berkelanjutan. Ini namanya Mas Sigit ya. Alhamdulillah. Jenenge panjang siapa Mas? Nama saya Sigit Widodo. Sigit Widodo, panggilannya Mas Sigit. Panggilannya Mas Sigit. Kenapa ora dipanggil Dodo no wae? Ya nggak tahu ya, karena nama saya Sigit Widodo. Dari kecil dipanggil Sigit. Kecil saya dipanggil Sigit. Nama karapan apa Mas? Nggak ada. Nggak ada nama karapan. Nggak ada. Jadi ya nama saya Sigit Widodo dan lebih akrab dipanggil Mas Sigit. Mas Sigit. Oke. Beda kalau sama jenengan kan Kang Hamid, tapi lebih akrabnya dipanggil Gus Hamid. Bukan itu, bukan nama saya Hamid, itu oknum aja itu yang manggil. Berarti ini namanya Mas Sigit, dia aktivis Prambanan. Dia mengikut beberapa organisasi, dia di Ansor aktif Mas ya. Alhamdulillah. Aktif atau pasif? Masih aktif. Masih aktif ya kan, di organisasi perdunian silat ikut juga Mas. Iya. Ikut silat juga, ya Allah, keren coy. Wah, keren banget. Wanita mana yang nggak mau sama lo? Orang organisasi, orang saya silat. jauh-jauh dari Prambanan sampai sini digarapi sama Gus Hamid. Orang digarapi, ya, emang ini fakta Mas. Memang benar dia itu waktu itu aku kenal beliau karena waktu itu ketemu di Majan itu ya. Iya. Karena dia termasuk sepuh juga dalam silatnya Mas Sigit ini, akhirnya kita akan koordinasi seperti itu. Dia juga ketemu lagi di jalur Ansor Prambanan itu ketemu ya Mas kita ya. Ya, kita pernah ketemu di jalur Ansor. Wah, ternyata juga Ansor juga nih. Ya, paling tidak ya kita apa ya, dulu doa orang tua mungkin diijabah. Jadi orang tua kan mendoakan kita itu kan bermanfaat untuk orang tua, diri sendiri, lingkungan dan lain-lain. Oke, dari orang tua itu mendoakan supaya Mas Sigit itu bermanfaat untuk sesama. Untuk sesama. Jadi sekarang ya alhamdulillah ikut di SHTRAT. Ikut SHTRAT ya Mas ya? Ya, di persilatan saya juga ikut apa ya? Saya juga ikut, saya aktif, kemudian di Ansor saya juga aktif juga. Niat kita yaitu satu, yaitu membantu sesama dan ikut para kiai, ya, ikut para kiai supaya kita itu mendapatkan barokahnya dari para kiai. Kita kan cuma orang apa ya, kaum sudra yang hanya mengharapkan barokah dan doa dari para kiai. Hanya Mengharapkan doa dan barokah dari para kiai. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah saya juga diberikan kesehatan untuk bekerja dan beraktivitas di organisasi Ansor maupun di persaudaraan setia HMD. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. mantap coy. Ya, niat kita itu kalau kita di Ansor kita derek dari kiai sengaja. Ya, meskipun kita belum apa ya sepenuhnya manut dari para kiai, tapi sedikit-sedikit kita belajar manut, belajar ikhlas, belajar ridho. Kemudian di persaudaraan setia HMD memang kita dulu waktu latihan juga harus di apa ya,
gembleng secara fisik maupun kerohanian, jadilah orang SHYer. Maksudnya SHYer itu orang SH yang di situ memang mau mengabdi di organisasi, mau merelakan meluangkan waktunya, serta apa ya, waktu longgarnya, pikiran, tenaga, bahkan materi kita juga harus memang betul-betul bisa meluangkan itu. Jadi SHYer itu yang seperti itu. Berarti luar biasa banget, bisa bermanfaat. Dengar-dengar Mas Sigit juga sudah melatih ya? Ya, Sudah melatih siswa, sudah jarang melatih, Mas. sering mengajar siswa gitu. Ya maksudnya mengajar teknik, mengajar itu bukan untuk mengajar yang sedikit itu ya, saya juga mengajar teknik pencaksilat bela diri dan yang lainnya. ya, karena emang benar Mas, memang budaya ini siapa lagi kalau yang melestarikan kalau bukan kita. Ya memang pencaksilat itu adalah suatu budaya milik Indonesia yang harus kita lestarikan. Indonesia itu kaya akan budaya, salah satunya pencaksilat. Kita perguruan lain punya jab, swing, Boxer, pukulan, tendangan, ACT, circle atas bawah. Di pencaksilat kita yang mana itu peninggalan nenek moyang kita juga punya gerakan-gerakan itu. Kita juga punya circle atas, circle bawah, jab, swing. semua aku lebih ke silat, senang silatnya itu. Silat itu banyak seninya Mas. Kemudian ketambahan seninya itu kan memang apa ya, nenek moyang dulu kita dulu itu kan memang hebat-hebat orangnya kan gitu. Jadi memang orang yang luar biasa gitu. Terus motivasi Mas Sigit untuk ikut PSHT, ikut silat itu apa sih? Ben gagah mau ben piye? Ya tujuan saya ikut latihan silat itu apa ya? Satu, agar saya di situ biar untuk mencari saudara, karena di PSHT itu kan persaudaraan. Jadi dasarnya persaudaraan ya. Yang pertama tujuan kita adalah mencari saudara. Yang kedua kita mencari ilmu-ilmu di situ. Banyak ilmu yang harus kita jenengan itu. Jenengan kan juga sampai saat ini kan juga alhamdulillah masih menikmati masa-masa jomblonya lah. Enggak, aku enggak menikmati, menderita. Aku ini kayak nanya lagi Mas, ketika ada Mas Sigit, Mas Hasim, aku nggak bisa nyuruh. Ini mau nyuruh siapa? Mau nyuruh orang tua nggak enak lah. Akhirnya aja bentar ya, tak bikinin minum dulu ya kan, jadi repot sendiri toh. Kalau udah nyisir kan, Nduk, anak tamu nduk nih. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, atas namanya sebuah perjalanan. Iya sama dengan saya juga. Kadang kalau ada orang yang datang di rumah, kadang ada acara ngaji-ngaji di rumah itu kok ngaji-ngaji bareng ya? Rasanya kok istilahnya kok nek umpamane aneh bojone ya gara-gara nduk gaweknya wedan. Tapi karena yang dipanggil nduk itu belum ada, ya terpaksa ya saya sendiri rela membuatkan kopi untuk orang teman-teman yang datang di rumah. Wah, luar biasa, semangat berjuang. Tadi kok ngaji-ngaji bareng, berarti Mas ini ngaji apa? Atau dulu pernah mondok? Ya di rumah cuma saya alhamdulillah belajar bareng-bareng ngaji sama teman-teman yang ada di rumah. Kemudian apa ya, meskipun tak kira sapa Mas. Berarti di rumah emang sendiri ya Mas ya? Ya sama ibu yang ada di rumah. Sama ibu yang ada di rumah. Iya. Berarti emang tadi emang benar Mas gitu seorang santri juga. Iya, alhamdulillah. Ya gimana ya? Semoga aja kita dianggap seorang santri oleh kiai kita yang dulu pernah kita ikuti. Dulu mondok di mana Mas? Di Ringin Agung, Pare Kediri. Ringin Agung, Pare Kediri. Padahal Pare itu terkenal orang-orang pintar bahasa loh Mas. Iya, bahasa Inggris ya. Can you speak English? Iya, yes. You are hungry? Ya, dikit-dikit bisa lah kalau ya, mondok mah dikit-dikit lah. Mungkin bisa. Ya terkenal bahasanya, mungkin bahasa motor barang ya enak. Luar biasa kan Mas Sigit, kurang apa toh Mas Rugis? Pendekar ya kan. Pengorganisasi. Wes
santri meneh. Wah, gitu. Jenengan itu juga kurang apa? Sudah guru. Aku kenapa nih? Jalul Angsar. Enggak, aku kitanya sampean ini yang di podcast sampean ini pemateri. Aku sing takon. Ya aja promosi ngono lah Mas. Aku ora promosi. Enggak enak sama netizen sama kaya malah kaya tawa-tawa barang ngono. Enggak, ini mah kenyataan juga. Ora beda wong bakul lombok di pasar. Iki meneh lho Mas. Kowe krungu ya kowe ya BUMDes lho Mas. Ora. Melu BUMDes juga. Ya, alhamdulillah saya bekerja di BUMDes. Waduh. Cuma ya baru 1 tahun saya. Wah, kabeh diayai coy. Di BUMDes ya. Alhamdulillah BUMDes Prambanan. BUMDes Kemudo. Ya, BUMDes Kemudo. Ya. Katanya itu terkenal Mas, maksudnya di dalam lini usahanya itu termasuk yang luar biasa tuh BUMDes itu. Di BUMDes ya. Alhamdulillah saya di BUMDes ikut bekerja di BUMDes. Di BUMDes juga. Ya, di BUMDes juga meskipun saya kuli, saya orang bawah, tapi paling tidak kita itu sudah ada nilai pengabdian kepada masyarakat yang ada di desa situ. Senajan saya walaupun saya di situ cuma kuli, cuma karyawan biasa, tapi kenapa kok saya masih ingin menjalani? Karena saya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat melalui BUMDes Kemudo Makmur, meskipun saya jadi orang yang istilahnya cuma karyawan biasa. Kasarane ya mekor kuli kan. Kuli. Ya, oke. Yang penting ya emang dimanapun tempat kita harus bermanfaat Mas. Seperti doa ibu sampai tadi kan kita kan dulu kan mendoakan kita kan supaya bermanfaat untuk orang tua, untuk diri sendiri, lingkungan dan sesama manusia itu. Ya alhamdulillah saya nggak tahu juga kebetulan saya juga pernah ikut organisasi, dulu saya juga pernah nyantri. Dawuh dari para kiai saya, para sesepuh saya itu, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Wah, luar biasa. Meskipun seperti keset ya ta. Jadi jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Meskipun keset nek diidak-idak kuwi tetep emang manfaatnya. Nggone nang ngisor diidak tapi paling tidak ada manfaat. Keren banget. Walaupun kayak keset ya, berarti serendah apapun yang penting kita apapun kita, yang penting kita itu ada manfaatnya untuk sesama manusia. Gitu. Tapi yo nek ora keset yo pliket tenan lho ya Mas. Iya, mengkane kuwi nek ora enek keset nang ngisor, wong bar wisuh yo pliket. Ya pliket. Bar keneng upo yo panggah pliket. Dadi iso kepleset barang. Dadi walaupun keset ini ada di bawah, tetapi ada manfaatnya. Wah, luar biasa coy. Berarti yo aja gengsi lah nang ngisor, penting yo dienggo kanca. Iya, kan kita kan sudah sudah punya istilahnya yel punya istilahnya ora mama. Slogan yang mana ora obah ora mama. Ini slogannya MD Official Mas. Diancor Mas, diancor juga ini. Iya, saya dulu pernah ikut organ tunggal. Diklat Banser di Wedi. Alhamdulillah saya juga lulus menjadi bagian dari Nahdlatul anggota Banser dan menjadi bagian Nahdlatul Ulama. Harapannya apa? Saya ikut kiai, semoga diakui sebagai santrinya dan semoga mendapatkan doa serta barokah dari para ulama. Amin. Dan para kiai kita kan itu. Kita itu apa toh Mas yang kita ikuti di organisasi Banser itu kan kalau bukan selain doa dan ridho dari para kiai kita. Ya, itu. Jarang-jarang loh Mas ada pemuda yang masih ikut organisasi banyak kayak gitu, apa-apa diikutin tapi nggak capek. Pernah nggak Mas gitu tuh merasakan capek? Aku lelah, capek no. Nah dikit-dikit setiap malam pasti ada acara, kalau nggak acara ancor, nggak
entah itu acara silat, entah itu acara bumdes, belum ntar acara di masyarakat kita kan. Pernah nggak tabrakan atau gitu? Ya pernah Mas, pernah kita itu tabrakan acara silat berbenturan dengan acara angsor. Acara angsor berbenturan dengan acara yang ada di lingkungan kita. Tetapi ya kita ambil mana yang lebih penting. Kalau memang nanti acaranya itu lebih penting di angsor banser, ya nanti di pencak silat itu kita pasrahkan dan kita pamitan kepada anggota atau saudara yang ada di Yang penting koordinasi ya. Yang penting kita koordinasi. Kemudian kalau nanti ada hal yang lebih penting di pencak silat, ya kita izin ke organisasi kita kalau kita memang ada suatu acara yang penting dan tidak bisa ditinggalkan itu. Jadi mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan, itu aja. Pernah nggak Mas ini Mas Sigit ini punya kegiatan lah ataupun gawean pribadi Mas Sigit, tapi Mas Sigit merelakan waktunya untuk kepentingan organisasi sosial, itu pernah nggak? Pernah. Sering kali? Ya nggak sering tapi pernah. Kalau memang itu betul-betul penting, kaitannya dengan organisasi, yang mana organisasi itu nanti ada memang kegiatan yang penting dan itu mau gunakan orang banyak, orang banyak, seperti ada event-event acara seperti tasyakuran, mungkin pengajian, mungkin di situ ada acara pokoknya event-event itu yang lebih penting, ya saya izin nggak kerja 1 hari untuk ngurusi acara itu. Wah, luar biasa. Emang terkadang karena panggilan hati itu masih kejadiannya ya kayak gitu. Iya enggak? Iya. Panggilan hati kadang ya dinikmati aja lah Mas, dinikmati aja. Kesibukan kita sehari-hari ini dinikmati aja, kita jalani aja dengan ikhlas. Orang kita juga punya guru toh. Kita punya guru itu harus belajar ikhlas, belajar itu. Jangan seperti orang yang nggak punya guru. Oh ya Mas, ini masalah guru nih ya kan. Dengar-dengar kalau ini dari pembicaraan Mas Sigit ini tertata rapi dengan pelan dan sahdu, nggak seperti saya uraan. Ini Mas Sigit juga ikut thorikoh juga ya? Iya, saya udah thorikoh? Ikut thorikoh, pernah mengikuti sampai sekarang di BA tahun 2011. 2011 sudah di BA? Ya, alhamdulillah saya sudah masih mengikuti dan menjalani thorikoh itu. Ya kita belajar, intinya kita belajar dari kiai, itu aja. Jadi 2011 itu saya di BA itu masih lulus SMA. Setelah lulus SMA saya di BA thorikoh Sakiliyah. Padahal anak muda loh Mas. Iya. Poya-poya dulu dong, kalau thorikoh kan beban Mas kalau. Iya, ya gimana ya? Emang Romo ya ini ngerti lagi besok bocah nara di PA cak iki bandel lah. PA lagi. Ya saya cuma manut sama Romo Yai. Sebelum saya BA saya suruh 41 hari, kemudian saya pulang ke sini, kemudian saya di BA. Pak Bansa Pak Udin. Setelah itu. Siap Pak Bas, sorry Pak Bas. Darahnya Pak Bas, hati-hati. Iya. Berarti luar biasa banget guys. Harus sini Mas. Ya meskipun kita masih muda, kenapa kok kita ikut thorikoh, kan justru yang mumpung kita itu masih muda, badan masih sehat, wiritane iso kenceng. Wiritane iso luwih kenceng. Tirakate iso luwih kenceng gitu. Rono rene iso. Itu aja. Keren nih. Jadi insya Allah lah, mungkin mudanya kita masih biasa. Saya doakan Mas Sigit besok lah menjadi orang yang luar biasa. Amin. Karena basic udah punya. Basic dari pengetahuan dia dapat dari pondok pesantren, basic dari dia bela diri untuk menjaga dirinya, untuk menjaga masyarakat sekitar dia dari silatnya, dia belajar organisasi juga dari Ansor. Terus untuk wirausaha dia belajar dari BUMDes, karena jika
Ya toh, Mas ya. Ya. Jadi semuanya saling mengisi karena kita emang belajar terus dimanapun tempat ya Mas ya. Iya. Oh ya Mas, planning Mas Sigit rapi kapan ini? Ada plan nggak? Ya kalau planning itu belum ada ya, karena jodoh rezeki Oh, pati itu kan sudah urusan tapi kan ada usaha dong. Cuma kita kan diwajibkan untuk berusaha. 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 Kita boleh dong. Jadi Pokoknya gini tahun ya. ini aku nikah ya iso juga. Jadi gini ya, kalau planning saat ini saya belum ada untuk menikah kapan, saya belum ada. Tetapi saya berusaha bagaimana agar cepat untuk bisa menikah tetap ada. Usaha dan doa. Berarti secara lahir dan batin udah siap. Insya Allah. Aja balik tangan aku ya. Ya Mas Hamid, kapan ini rencana apa mau nikah? Insya Allah. Kalau bisa. saya rencana kan memang belum ada, tetapi yang jelas kita berusaha, Ya. berusaha dan berdoa. Karena apa? Apa yang kita planningkan, Ya. tapi ternyata nanti gagal gimana? Nah, ya. Itu loh. Jadi kita istilahnya berusaha dulu aja. Nah kalau memang sudah ada yang mau diajak lah, itu baru ada planning lah. Rencana Mas Hamid ini kapan? Kalau saya mau besok pagi. Kita itu kan sama ya besok pagi nek Rambangkong. Kalau nggak kesiangan. Enggak kesiangan. Kalau kesiangan ya udah berlalu. Cacah tuh gini mekor digarap. Ini saya ngobrol sama Mas Hamid, anggota Ansor dan ketua Jalur Ansor Manis Renggo. Wes ora. Udah. Saya udah. Ya udah. Sudah lepas dari jalur Ansor, saya menjadi pembina di jalur Ansor. Ya alhamdulillah malah wis munggah pangkatnya jadi pembina. Ini ngomong-ngomong kita anak muda nih Mas ya. Mhm. Kita melihat generasi yang ada global lah di Indonesia ini ya. Oh ya ngomong-ngomong boleh kerokok nggak Mas? Boleh. Oh ya. Apa harapan buat teman-teman generasi muda milenial kita ini? Harapannya apa ya Mas ya? Iya. Ayo melu aku silat, ayo ngono. Kalau saya cuma himbauan aja, ya himbauan aja. Gimana? Pada intinya begini, selagi kita masih muda, manfaatkan waktu kita yang masih muda ini untuk mencari ilmu. Mencari. Pada intinya itu, mencari ilmu. Kenapa harus muda? Manfaatkan ilmu apa masih muda ini untuk mencari ilmu, untuk mencari pengalaman. Karena masih muda ini kan istilahnya masih apa ya? Fisik, kondisi fisik ini kan masih sehat. Ya. Masih bisa kesana kemari dan yang lainnya. Meskipun mencari ilmu itu tidak ada batas umurnya. Batas umurnya. Tetapi ilmu-ilmu yang bermanfaat, misalkan masih muda, masih sekolah, masih kuliah, ya ditekuni oleh sekolah karo kuliah. Dan suatu saat kalau menjadi anak muda kok ada peluang yang bagus untuk masa depannya, ya itu dimanfaatkan. Karena apa? Karena kesempatan itu kan tidak akan datang yang kedua kali. Kedua kali. Gitu. Meskipun ya kadang itu kan kesempatan itu kan sering apa kadang-kadang datang. Ya. Kenapa kok muncul kata-kata kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya? Karena sekali nanti ada kesempatan kok tidak kita manfaatkan, ya kan? Tidak kita manfaatkan, kita kan nanti akan apa ya? Getun. Iya, akan getun. Gitu. Karena kalau kita nggak belajar muda, kalau belajar Iya. tua gimana? Kenapa kok saya bilang kayak gini? Karena saya itu getun dulunya itu juga nggak tenanan oleh sekolah. Saat tenan-tenan ini masih gitu kayak gini loh. Nek tenanan itu kayak biejar. Dia kayak gini gimana? Sampai Ya masih gitu. Nek usaha apa Mas? Apa usaha apa masih? usaha apa ya Mas ya? Bebek piye nek bebek iki? Bebek juga lumayan Lumayan. bagus ya. Buat pelan-pelan ke depan lah. Kebetulan kan saya juga punya kenalan yang dia juga usaha bebek. Bebek. Iya. Ya monggo kalau kita mau usaha bareng-bareng mumpung umur kita juga masih muda, kita menata ekonomi kita sehingga nanti kalau kita sudah apa ya, sudah punya keluarga kan juga agak ringan. agak ringan. Walaupun sebenarnya berat. Walaupun sebenarnya berat. Emang pernah? Makanya berat.
Oke, motivasi Mas Sigit ada nggak prinsip? Aku punya prinsip seperti ini, punya nggak? Prinsip dalam hidup. Prinsip dalam hidup. Ya punya Mas. Apa Mas? Apa itu? Apa ya? Kalau Mas Hamid tahu prinsipnya? Aku prinsipnya seperti sama Mas Sigit lah tadi. Apa? Aku memang berusaha ketika saya meninggal nanti ditangisin orang lah. Iya. Berarti banyak yang suka yang ngefan. Bukan masalah ngefan, karena ketika orang kita lahir di dunia ya pasti kita lahir di dunia pasti ketika kita menangis mereka bahagia karena kedatangan kita. Yang menjadi PR ketika ntar kita meninggal, apakah orang itu ketika kita meninggal banyak orang yang bahagia ya kan, ataukah banyak orang yang sedih? Kalau sedih berarti lulus. Karena ya, kepergiannya itu sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Itu dalam intinya adalah sama, bermanfaat untuk sesama. Iya. Pada intinya kita berusaha untuk bermanfaat untuk sesama. Untuk sesama, iya. Luar biasa. Mas Hamid dulu juga pernah mondok tau? Enggak. Mondok di mana itu? Enggak. Di Bandung itu tau? Aku enggak pernah mondok aja, nakal di sana Mas. Sama saya juga nakal dulu ya. Jadi Nakale cah pondoknya kayak ngene iki. wah. Paling nakalnya cah pondok itu apa toh? Paling Mainan HP sholat jamaah telat Telat. menit. menit itu udah dihukum ya. Itu udah Habis sih. Udah nakal itu kan gitu. Oke. Enggak kayak saya yang enggak pernah mondok. Elah. Nakalnya apa? Sholat subuhnya jam itu. Jadi sholat duha yang sepione. Oke, itu aja Mas Sigit ya. Ya. Oke, pesan buat generasi muda Mas. Ya itu tadi manfaat kita apa ya istilahnya mumpung masih muda, carilah ilmu dan pengalaman Sebanyak-banyaknya. manfaatkan. Entah itu aktif dalam organisasi Entah ataupun itu ikut bela aktif diri. di organisasi maupun di sekolah atau di pekerjaannya dan yang lainnya. Itu sekali ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu karena apa? Kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Dan berbanggalah jenengan jadi orang pesilat dan pendekar karena Anda adalah Mas yo penerus budaya yang ada di Indonesia. Dan satu lagi Mas, apa? berbanggalah jika kau dimiliki oleh pesilat karena bisa melindungimu di setiap saat. Wah, balane. Mau. Berbanggalah Jika dirimu jika dirimu dimiliki oleh pesilat pesilat. karena bisa melindungimu setiap saat. Aja nyesel. Di sini sing nang lama iki aja nyesel. Ora geng gujan Mas Sigit. Kita cuma bercanda aja. Oke, mungkin cukup sekian aja dari ora mama. Ya. Alhamdulillah nih kedatangan tamu spesial, kita hanya silaturahmi, kita hanya ngobrol-ngobrol, siapa tahu dengan inspirasi yang sangat ini adalah aktivis muda kita dari Prambanan. Setiap kita ketemu teman pasti cuma ngobrol. Yang diobrol insya Allah bermanfaat. Siapa tahu dengan melihat Mas Sigit, oh iya Mas Sigit, aku pengen ikut organisasi, aku pengen ikut bela diri, aku pengen ikut itu gimana. Itu bisa kita belajar bareng-bareng. Karena generasi muda kita banyak sekali yang bisanya hanya TikTokan, hanya kayak gitu. Ya kita ya ini harus kita publikasikan ya kan, budaya. Daripada kita itu melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat di malam hari, sama-sama malam harinya mari kita latihan silat untuk mencari ilmu. Wah, belajar silat. Gitu. Aku Mas, apa ya? Cuma kesana kemari, dulan kesana kemari nggak ada manfaatnya. Ya, lebih baik kita latihan silat di situ mencari saudara, mencari ilmu kan gitu. Luar biasa. Oke, kita aja cukup sekian Mas Sigit ya. Oke. Dan jangan dilihat dari sisi negatifnya. Semua orang itu mempunyai semua perguruan itu apa ya istilahnya mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebenaran. Kalau kita punya ilmu itu kita gunakan dengan baik, itu akan menjadi baik. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang
negatif ya Jadinya jadinya juga negatif, negatif gitu juga. loh. Sama saja kita membawa arit. Ah. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya Mengaret. untuk mencari rumput, Mm-mm. untuk apa istilahnya untuk makani wedus, Ah. sapi, hewan piaraan yang ada di rumah itu kan juga ada manfaatnya. Ya. Tapi kalau arit itu nanti digunakan untuk mukul orang, Bahaya kasus. digunakan untuk mencelakai orang itu kan juga enggak baik. Enggak baik. Pisau itu baik aja, bagus saja bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Kita gunakan untuk masak, Ya. bermanfaat untuk orang lain. Orang Kalau banyak rokok itu gitu. baik nggak, Mas? Kalau ngerokok itu ya gimana ya? Kalau ngerokok masih di mulut, dimasukin dalam mulut mah masih baik-baik aja. Kalau dari mata itu nggak baik. Iya, kalau dari mata kan nggak baik. Karena rokok ini kan menjadi saksi bisu dalam aku melakukan apa ya? Tirakat. Wah. Kalau saya melakukan